may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak dan ikhwah dan anak sekalian, wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memperbaharui puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya atas kebesaran dan ketinggiannya, serta juga sebagai wujud syukur kita atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat pada kita semuanya. Dengan izin Allah dan taufiknya, malam hari ini di malam Ahad, kita sudah memasuki malam Ahad yang terakhir di bulan Syawal 1446 Hijriah. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-28 ya, di bulan Syawal 1446 Hijriah. Sangat tidak terasa setelah kita melepaskan kepergian bulan suci Ramadan, maka sebentar lagi kita akan melepaskan kepergian bulan Syawal. Tentu saja harapan kita semoga waktu yang terus berlalu ini terus bergulir menjadi catatan-catatan kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah. Semoga menjadi sejarah yang baik dalam kehidupan kita, yang akan menjadi pemberat timbangan amalan-amalan kita di hadapan Allah kelak, pada saat ketika kita akan mempertanggungjawabkan seluruh umur dan hidup kita di dunia yang fana ini. Dan tentunya ya, kita berharap semoga hari ke depan kita tetap bisa terus istiqomah dan lebih baik dari waktu-waktu, karena baik tidaknya kita tentuannya adalah bagian paling akhirnya. Innamal a'malul khawatim, amal itu sangat tergantung bagian paling akhirnya. Maka hari-hari ke depan masih merupakan hari-hari perjuangan untuk kita terus berbuat kebaikan, menjadi kita hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tentu saja ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan husnul khitam ya dalam kehidupan kita ini. Jamaah sekalian, sebagaimana biasanya malam Ahad kita melaksanakan kajian pembahasan buku kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Buku karya salah seorang imam besar muslimin yang wafat tahun 176 Hijriah. Buku beliau berjudul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita pekan lalu kita sudah melanjutkan kajian kita dari kitab ini, dan masih dalam pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab Al-Jihad ya. Jadi memang seperti yang selalu kita sebutkan, bahwa hadis-hadis dalam kitab jihad ini paling banyak porsinya ya dalam kitab Riyadus Shalihin, menunjukkan bagaimana kedudukan jihad dalam Islam, sekaligus menjelaskan tentang bagaimana banyaknya dalil-dalil yang
menjelaskan tentang keutamaannya. Tentu saja di antara sebabnya adalah karena dia bukan sesuatu yang ringan, dia sesuatu hal yang berat. Maka perlu banyak motivasi, perlu banyak dalil-dalil yang menguatkan kita tentang masalah ini, atau yang mungkin menyadarkan kita akan pentingnya untuk kita mempersembahkan apa yang kita miliki dari jiwa harta kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah membahas hadis yang ke 1316. Gitu. Ya, hadis ke 1316. Malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas hadis yang ke 1317. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa anhu, dan darinya. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang meriwayatkan sebelumnya. Maka kalau kita lihat hadis yang pekan lalu, siapa yang diriwayatkan? Wa anhu juga, ya. Berarti kita perlu lihat lagi siapa yang sebelumnya lagi. Siapa yang sebelumnya? Anas bin Malik, ya. Jadi tiga berturut-turut ini, tiga hadis berturut-turut ini semuanya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ghaba ammi Anas bin radhiyallahu anhu. Ghaba ammi, absen, ya, absen paman saya, yaitu Anas bin Nadhr. Am dalam bahasa Arab artinya dari pihak bapak, saudara bapak. Kalau paman pihak ibu apa gitu? Khal. Saudara ibu namanya khalun. Kalau saudara bapak namanya ammun. Berarti ini saudara dari bapak Anas bin Malik. Berarti bapak beliau namanya siapa? Malik bin An-Nadhr, ya. Bapak Anas bin Malik, Malik bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Cuma bapak dari Anas bin Malik meninggal dalam keadaan belum Islam, ya. Karenanya Anas bin Malik sering kita sebutkan namanya, tapi kita tidak bilang radhiyallahu anhuma, kita cuma bilang radhiyallahu anhu, karena bapak beliau bukan seorang muslim. Dan sebagian mengatakan meninggal dalam masa jahiliyah, artinya belum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ada wahyu dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin pendapat ini kurang kuat karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Anas bin Malik umurnya sudah berapa? Ya, 9 atau 10 tahun, ya, 9 atau 10 tahun Anas bin Malik. Padahal Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13, ya. Berarti ya kemungkinan dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin Anas bin Malik bisa lahir dan bapaknya sudah meninggal sebelum diutusnya Rasulullah, ya. Karena itu kemungkinan karena tidak ada ahli sejarah yang menyebutkan secara persis kapan wafatnya bapak dari Anas, tapi kemungkinan di awal-awal wahyu ini turun, dan mungkin Rasulullah dan sangat atau jelas waktu itu Rasulullah belum ke Madinah, ya, belum ke Madinah. Ala kulli hal, bapak dari Anas bin Malik bukan seorang muslim,
tapi ibunya seorang sahabat yang sangat mulia, Ummu Sulaim, yang kita bahas pekan lalu ya. Kapan kita bahas itu? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, Rumaisah ya, radhiyallahu taala anha, nanti akan diperistrikan oleh sahabat yang mulia Abu Talha radhiyallahu anhu, Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, salah seorang dermawan dan pejuang dalam Islam. Dan ini keberuntungan dari Ummu Sulaim mendapatkan seorang yang masuk Islam lewat dakwah dari Ummu Sulaim ya, mahar dari Zaid bin Sahal. Walaupun beliau kaya raya, tapi Ummu Sulaim tidak meminta apa-apa kecuali keislamannya. Akhirnya menjadi bapak ya, tiri ya, dari Anas bin Malik, yang mendampingi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau Anas bin Malik mendampingi beliau dalam perjuangan selanjutnya. Akan tetapi Anas bin Nadir ini paman dari Anas, saudara dari bapaknya, saudara kandung, ini justru mendapatkan hidayah. Tidak ada keterangan apakah ini apakah beliau ini adalah kakak atau adik, tapi kemungkinan besar adalah adik dari bapaknya ya. Jadi ini adik dari Malik bin Nadir, bapak Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu tidak sempat ikut an qitali Badrin, tidak sempat ikut dalam perang Badar, tidak sempat ikut dalam perang Badar. Tidak disebutkan secara jelas, namun perang Badar ini memang perang yang terjadi tiba-tiba tanpa melalui perencanaan sebelumnya. Dan nyatanya kaum muslimin hanya mau mencegat saja kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Lalu ternyata Allah menakdirkan dan menginginkan terjadi pertempuran di situ. Makanya sebagian sahabat luput darinya perang Badar, ditolerir ya, karena memang tidak ada niatan yang pasti sebelumnya ya, atau tidak ada rencana yang pasti sebelumnya, sehingga sebagian sahabat yang tidak ikut perang Badar ya, tidak ikut perang Badar bukan karena tidak mau, tapi karena memang luput informasi atau sebab-sebab yang lain yang diberikan uzur, itu tidak tercelah. Namun demikian juga di waktu yang sama, mereka-mereka yang mendapatkan taufik untuk ikut perang Badar, mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia ya. Sudah kita jelaskan juga bahwa para sahabat-sahabat Nabi SAW yang ikut perang Badar adalah manusia yang paling mulia, yang dijanjikan surga. Bahkan Allah mengatakan, malu masyitum faqad ghafartu lakum, silahkan lakukan apa yang kalian inginkan, surga bagi kalian ya, begitu kata Allah kepada para veteran perang Badar ya, para mujahidin yang telah ikut dalam perang Badar. Sehingga ya, bagi mereka yang luput dalam perang Badar, tidak mendapatkan taufik, tentu saja bersedih, dan itu dirasakan oleh Anas bin Nadir ya. Beliau tidak sempat ikut perang Badar. Faqal, maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Saya telah gaib ya, setelah absen, tidak hadir pada saat awal kali pertempuran di mana kamu memerangi orang-orang musyrikin. Lakinillahu asyani qitalal musyrikin, dan jika Allah akan menghadirkan saya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya bisa hadir pada momen memerangi kaum musyrikin di waktu ke depan, la yarayannallahu ma asna'u, sungguh Allah akan melihat apa yang aku akan lakukan ya. Ini komitmen, janji beliau ya. Beliau sudah sangat merasa sedih, gaib, tidak sempat ikut dalam satu momen perjuangan, maka beliau tidak mau untuk absen kedua kalinya
Beliau tidak ingin ketinggalan momen perjuangan berikutnya. Kan itu beliau bukan cuma sekadar bertekad untuk hadir di suatu saat ketika masih ada pertempuran, tapi beliau berkomitmen melakukan sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang mungkin tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Falamma kana yaumu Uhud, ketika terjadi perang Uhud, jadi perang Badar tahun ke berapa? Kedua Hijriah, ya. Perang Uhud 1 tahun setelahnya, tahun ketiga, ya, kurang lebih. Ketika terjadi perang Uhud, Allah menakdirkan terjadi perang selanjutnya. Inkasyafal muslimun, kaum muslimin mundur ke belakang. Ya, sebenarnya ini singkatnya, ya. Singkatnya. Awalnya kalau kita baca dalam sirah sebenarnya tidak seperti ini. Ini ada ikhtisar dalam hadis tentunya. Awalnya kaum muslimin menang di perang Uhud juga, sebagaimana kemenangan mereka di perang Badar. Dan kita tahu, ya, bahwa perang Uhud ini perang yang dinanti-nantikan oleh kaum musyrikin untuk membalas dendam kekalahan mereka yang sangat telak di perang Badar, yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Pemimpin-pemimpin mereka yang paling mereka jagokan menjadi tumbal-tumbal di perang Badar, dan kaum muslimin yang cuma sepertiga jumlahnya itu bisa mengalahkan mereka dan membuat mereka, sehingga mereka berkomitmen untuk melakukan pembalasan kepada kaum muslimin. Mati pada mereka ada Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Karena itu mereka bertekad untuk melakukan balas dendam. Dan ternyata mereka dengan segala macam kesiapan mereka, di awal peperangan pun mereka dipukul mundur, kalah. Akan tetapi terjadi sesuatu yang tidak pernah terduga sebelumnya, yaitu ketika Nabi SAW berpesan kepada rumah, ya, kepada para ahli-ahli panah untuk tidak meninggalkan pos mereka di Jabal, di gunung, salah satu bukit kecil yang ada di Gunung Uhud, Bukit Uhud. Ya, kalau kita lihat Bukit Uhud, ya, bagi jamaah yang pernah haji dan umrah akan lihat, ya, Bukit Uhud besar, lalu ada bukit yang kecil yang disebut dengan Jabal Rumah. Di situ pos Nabi kita SAW menugaskan 50 sahabat ahli panah untuk berada di sana dan tidak meninggalkan tempatnya sampai datang aba-aba dari Nabi SAW. Namun ketika kaum musyrikin sudah dipukul mundur oleh kaum muslimin dan mereka meninggalkan harta-harta mereka yang banyak, di sini para rumah terpancing, ya. Jadi mereka sudah sudah berlarian kocar-kacir, sudah kal angkabut, ya. Kal angkabut, ya. Kal angkabut itu dari bahasa Arab, ya. Kal angkabut, seperti laba-laba. Laba-laba kan sudah tidak beraturan, ya. Kal angkabut, ya. Kal angkabut. Mereka sudah lari, ya, ke sana kemari tidak beraturan, kocar-kacir, dan meninggalkan harta mereka. Pada saat itu pasukan lupa pesan dari Nabi SAW. Mereka melihat, ya, sebenarnya kan tidak terlalu tinggi itu, ya, jabalnya. Bagi mereka bisa memanfaatkan beberapa menit untuk turun dan mengambil harta itu dan segera naik kembali ke pos, ya. Jadi sebenarnya mereka masih ingat-ingat juga pesan Rasulullah, cuma mereka melihat sini ada momen yang sayang jika dibiarkan, ya, harta mereka dibiarkan situ, ya. Padahal kan nanti akan ada, ya, masa pembagian ghanimah, ya, jika selesai pertempuran. Tapi sempat ada momen seperti itu yang disinilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan bahwa kami dulu kalau melihat
militansi para sahabat, kami yakin mereka semua hanya menginginkan surga dan akhirat saja, tidak ada pikiran dunianya dalam perjuangan. Tapi ternyata Allah menurunkan ayat-ayatnya dalam surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran berbicara banyak tentang perang Uhud. Allah mengatakan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ayat ini sangat menampar para sahabat, artinya menggugah mereka, menyadarkan mereka ternyata dalam perjuangan yang niat itu melenceng, ya. Ternyata kita ini yang kelihatannya cari surga, ada di antara kita yang kelihatannya pejuang tapi orientasinya orientasi duniawi. Ya, Allah yang langsung menyebutkan ini, Allah yang maha tahu keadaan hamba-hambanya. Dan ini diantaranya momen yang mengingatkan mereka bahwa kadang niatan para pejuang itu melenceng ketika sudah tergoda dengan dunia. Maka ketika mereka turun untuk mengambil harta tersebut, momen ini yang singkat sebenarnya tidak disia-siakan oleh seorang Saifullah al-Maslul, tapi belum menjadi Saifullah waktu itu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang masih menjadi bagian dari pasukan kaum musyrikin, belum menjadi Saifullah waktu itu. Dan dia memang ada seorang jagoan, ya, seorang ahli perang yang ulung, lihai, dan merupakan bagian-bagian dari komandan, ya, para pejuang bagi kaum musyrikin di zamannya dan juga bagi kaum mukminin setelah masuk Islam. Momen yang singkat ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memukul mundur dari belakang, sehingga para sahabat yang akhirnya berlarian. Jadi apa yang terjadi kaum musyrikin sebelumnya, kocar-kacir mereka, akhirnya itu terjadi pada orang-orang, dan dalam waktu yang singkat keadaan berbalik, dan kaum muslimin banyak yang menjadi korban syuhada insyaallah, ya, dan kuburan mereka ada di Uhud situ, ya, para syuhada Uhud yang jumlahnya lebih 70. Antara mereka Abdul Muttalib, ada di antara Abdullah bin bapak Jabir Abdullah, ada di antara mereka Mus'ab bin Umair, sahabat mulia lainnya. Dan itu kaum muslimin itu semangat, ya. Apatah lagi ketika syaitan akan isu bahwa Muhammad telah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mengalami sangat genting dalam hidup. Beliau terluka sampai beliau dan hampir saja dikena, ya, oleh sasaran-sasaran panah lainnya, tapi ada sahabat-sahabat yang menjadi tameng bagi beliau. Di sana ada Abu Talha, di sana ada Tolha, ada Abu Tolha Al-Ansari, ada juga Tolha bin Ubaidillah, bahkan ada perempuan Ummu Umarah Nasibah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang melindungi beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak wafat, tapi sempat isu tersebut disebarluaskan oleh kaum musyrikin untuk melemahkan semangat para sahabat. Dalam kondisi seperti itulah sebagian sahabat merasa tidak ada makna perjuangan dengan kematian pemimpin mereka, Nabi Muhammad SAW. Ini yang diceritakan oleh Anas bin Nadir keadaan waktu itu. Beliau bilang, falamma kana yaum Uhud, jadi yang beliau maksudkan ini kejadian setelah terjadi apa yang tadi kita sebutkan itu, ketika umat Islam sudah dipukul mundur oleh pasukan Khalid bin Walid. Faqal, maka beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, inni a'tadziru ilaik, saya mohon ampun kepadamu, mohon uzur kepadamu ya Allah, minta maaf kepadamu ya Allah, mimma sanaha ula, dari apa yang dilakukan oleh mereka itu. Maksudnya sebagian sahabat yang sudah lari ke sana kemari, ya, dipukul mundur, sebagian yang sudah hilang semangat untuk berjuang,
dalam kondisi yang seperti itu. Dibutuhkan seorang yang bisa menyemangati mereka, menyulut semangat kembali ya untuk tampil lagi di medan. Disinilah tampil kepahlawanan orang Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan beliau tidak mundur, beliau tidak ikut hilang semangat sebagaimana sebagian sahabat. Beliau langsung berkata kepada Allah, ya Allah, saya memohon uzur, memohon ampun, mohon maaf kepadamu dari apa yang telah dilakukan sebagian sahabat. Wa abra'u ilaika mimma sanaha ula, dan memohon ampun kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, artinya pasukan musuh kaum musyrikin yang telah membunuh sebagian sahabat. Summa taqaddam, ya, kemudian beliau maju, ya, beliau tidak mundur, beliau bahkan maju dan maju menjemput syahidnya. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ya, seorang pejuang dari kalangan Ansar yang nanti kelak meninggal dunia. Apa kemuliaannya Sa'ad bin Mu'adz? Ihtazza al-arsh, ya, arsh Allah bergetar dengan kematian seorang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketemu, ya, dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk dengan dahsyatnya, sempat ketemu dua orang sahabat ini. Apa kata Anas bin Nadhr? Beliau berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah, surga, wa rabbin Nadhr, demi Rabbnya An-Nadhr, demi Rabbnya An-Nadhr. Beliau sebutkan bapak beliau. Ini ajidu rihaha min duni Uhud, saya mencium baunya di belakang bukit Uhud. Ya. Ada khilaf dari ulama kita ini, apakah memang beliau mencium bau surga betulan, ya, atau sekedar maknawi. Artinya beliau yakin bahwa kalau beliau tampil ke depan dan mati syahid, beliau akan mendapatkan surga. Itu maksud dari maknawinya, bahwa saya mencium bau surga, bahwa sebentar lagi saya akan menjadi ahli surga, saya akan syahid dan akan disambut oleh malaikat-malaikat di surga. Ataukah memang beliau mencium langsung bau surga yang sangat harum, dan itu bukan suatu hal yang mustahil juga, karena hal yang semacam itu kadang didapatkan, karamah-karamah semacam itu yang Allah berikan kepada para mujahidin, dan hal itu kadang kita dengarkan dari mereka-mereka, ya, para mujahidin yang kita yakin, ya, mereka para pejuang-pejuang yang hakiki, sering mereka mendapatkan hal yang luar biasa sebagai karamah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka. Beliau bilang, saya mendapatkan bau surga di balik bukit Uhud. Qala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana. Sa'ad bin Mu'adz ketemu kepada Rasulullah dan mengatakan, menceritakan, melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa mampu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr, ya, karena betul-betul mustamitan, ya, taqaddama mustamitan, beliau tampil maju cari mati. Memang mustamitan artinya mati-matian, cari mati, ingin untuk menjemput syahadah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Qala Anas, kata Anas bin Malik, ini Anas berikutnya, ini Anas bin Malik kemenakannya yang menceritakan hadis ini. Qala Anas, berkata Anas bin Malik maksudnya, fawajadna bihi, maka kami mendapatkan dia, ini setelah kematiannya, ya, selesai pertempuran, bid'an wa samanina darba bisayf, tubuh beliau tampak luka-luka di tubuh beliau sebanyak 80 lebih bacokan pedang, ya. Bid itu antara 3 sampai 9, jadi mungkin 83 bacokan pedang, tusukan pedang, mungkin 84 sampai 89, sekitar gitu, ya. Bisayf, dengan pedang, au ta'nan birumhin, atau mungkin tusukan tombak, ya, ini kan alat-alat, ya, senjata-senjata yang digunakan dalam jihad pada waktu itu.
au ramiyah bisaham, atau anak-anak panah yang dialamatkan ke tubuh beliau yang mulia itu. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami mendapatkan beliau telah dibunuh. Wa massala bihil musyrikun. Ini gayanya orang musyrikin ya dalam peperangan. Ya, cara yang brutal, yang sadis, yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka melakukan muslah. Apa itu muslah? Dimutilasi ya. Kadang mata dicongkel ya, kadang telinga dipotong, hidung dipotong ya, lidah dan mungkin isi dalam dada itu diambil, seterusnya. Cara seperti ini tidak dikenal sama sekali dalam kamus jihad Islam. Islam mengajarkan wa idza qatum fa asinul qitlah. Dalam peperangan pun kita disuruh membunuh dengan cara yang terbaik. Tidak ada yang namanya mutilasi dan tidak ada yang namanya cara-cara yang keji seperti ini. Tapi itu terjadi pada seorang Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Tidak ada yang mengenali ya. Wajar ya kalau sudah sampai hampir ratusan di tubuhnya bacokan pedang dan juga mungkin wajahnya terkena ya. Maka tidak lagi mengenali jasad beliau, mayat jenazah beliau, kecuali saudarinya dengan ada tanda di jarinya yang tidak dikenal kecuali orang yang sangat dekat dengan dia. Jadi susah ditahu ya. Tapi ada saudaranya yang tahu ciri khusus yang dengannya dikenali Anas bin Nadhr, bisa dibedakan dari yang lainnya. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nara, kami menduga au nazunnu anna hadhil ayat ini nazalat fihi wa fi ashbahihi, turun kepada beliau dan kepada yang semacam beliau. Kata ulama kita, di antara yang semacam beliau adalah Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab bin Umair, kisahnya beliau adalah seorang yang memegang bendera perang Uhud ya. Tapi kita tahu kaum musyrikin itu selalu menjadikan sasaran pemegang bendera, karena menang kalahnya itu tergantung dengan jatuh tidaknya bendera. Kalau bendera sudah jatuh, maka itu sudah alamat kekalahan. Karena Mus'ab bin Umair yang dipercayakan memegang bendera ya, dan ini tentu saja bukan orang sembarangan yang diamanahkan seperti itu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dipercayakan dengan tugas yang sangat mulia tersebut. Mus'ab bin Umair akhirnya menjadi sasaran musuh, sehingga beliau ditebas tangan kanannya yang memegang bendera, lalu beliau memegang dengan tangan kirinya pun ditebas sehingga tinggal adud ya, sisa-sisa tangannya beliau kepit bendera tersebut. Dan pada saat itu beliau tidak mau biarkan bendera itu jatuh ke tanah, dan pada saat itu mudah untuk kaum musyrikin untuk menghabisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sahabat segera mengambil bendera tersebut, dan pada saat beliau ingin dikuburkan, Nabi kita SAW sedih dan menangis mengingat seorang Mus'ab bin Umair, seorang yang dahulu waktu di Makkah kaya raya, pemuda tampan, pemuda yang sangat dikagumi oleh seluruh orang, utamanya kalangan wanita, semua pada mengidam-idamkan beliau ya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan segala kemewahan dunia demi menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Dan pada saat beliau mau dikuburkan, dikafani, tidak ada sesuatu kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuh beliau ya, karena sunnahnya kain kafan itu dengan harta si mayit ya. Maka dicarikan, hartanya tidak cukup untuk itu ya, padahal dulu beliau adalah seorang yang kaya raya radhiyallahu ta'ala. Beliau meninggalkan dunia untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menyuruh untuk menutupi bagian atasnya, kelihatan bagian bawahnya, tutup bagian bawahnya, kelihatan bagian atasnya. Maka ditutupi bagian atasnya
dan sisa-sisa dari kakinya yang masih terlihat ditutup dengan jerami atau rumput-rumputan atau sesuatu yang bisa menutupnya. Dan pada saat itu Nabi kita SAW menangis dan mengingat bagaimana Mus'ab lalu membaca ayat ini, ya, yang kata Anas bin Malik, kami menduga ini juga turun kepada Anas bin Nadhr, ya, paling tidak dua sahabat yang mulia ini kepadanya turun firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya, Allah berfirman, minal mu'minin, di antara orang-orang beriman, rijalun, ada rijal, laki-laki yang betul-betul laki-laki, ya. Dan ulama kita menyebutkan bahwa umumnya kata-kata rijal dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan kemuliaan, bukan sekedar laki-laki, ya, tapi laki-laki yang betul-betul laki-laki, yang pahlawan, yang menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Karena kalau sekedar laki-laki dalam bentuk jenis kelamin itu bahasanya lah zakar, ya, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, ya, jadi laki-laki dan wanita. Walaysa dzakaru kal unsa, itu jenis kelaminnya saja, tapi kalau bilang laki-laki betul maka dalam bentuk rijal, minal mu'minina rijal. Dalam ayat yang lain apa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Ya, rijal selalu kata-kata yang mulia. Di antara orang beriman ada betul-betul laki-laki, ya. Makanya selalu kita bahasakan dalam tarbiyah kita ingin menjadi apa? Masna'ur rijal, bukan sekedar masna'ur dzukur, ya, tapi masna'ur rijal. Kalau masna'ur dzukur kita laki-laki semuanya. Tapi apakah laki-laki yang betul-betul laki-laki? Itulah dengan pembinaan tarbiyah ala tarbiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minin rijal, ada laki-laki yang sadaqu ma ahadullah alaihi, jujur dalam janjinya kepada Allah. Yaitu apa janjinya? Janji yang tadi ketika luput dari perang Badar sudah berjanji sejak awal, kalau masih ada momen setelah perang Badar saya tidak akan absen lagi. Sedih beliau absen dalam perang Badar karena uzurnya, dan beliau sudah berjanji bahwa kelak kalau ada momen perjuangan selanjutnya beliau tidak akan gaib lagi, bahkan bukan cuma sekedar hadir, tapi akan berbuat sesuatu yang berharga untuk umat Islam, kontribusi yang tercatat dalam sejarah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Apa sebenarnya janji mereka kepada Allah? Ayat ini tercantum dalam surat apa? Surat Al-Ahzab di ayat ke-23. Di ayat ke-15 di surat Ahzab, surat yang sama, Allah menyebutkan sebelumnya tentang orang-orang beriman. Apa kata Allah? Walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula, kata Allah. Walaqad kanu, dan mereka itu orang-orang beriman, ahadullah min qabl, sebelum datangnya perang Ahzab. Ya, ini perang Ahzab juga perang yang sangat hebat, ya. Mereka telah berjanji kepada Allah min qabl la yuwalluna al-adbar, mereka tidak akan mundur ke belakang. Jadi janjinya memang kalau terjadi peperangan tidak akan mundur. Dan ini mengingatkan tadi kisah, ya, sebagian sahabat yang sempat mundur, ya. Wa kana ahdullahi mas'ula, ya. Jadi jangan sekedar janji, kawan sekalian, jangan sekedar komitmen, jangan sekedar janji bahwa akan tapi tidak kita buktikan. Kata Allah, wa kana ahdullahi mas'ula, janji kepada Allah itu ditanya. Apakah memang ada orang yang tidak menunaikan janjinya? Tentu saja. Makanya Allah mengatakan sini min adalah min tab'idhiyah, sebagian saja orang beriman seperti itu. Faminhum man qada nahba, ada di antara mereka yang telah menunaikan janjinya. Bagaimana itu menunaikan janjinya? Telah syahid. Wa minhum may yantazir, dan ada yang masih menunggu momen selanjutnya. Jadi Anas bin Nadhr termasuk wa minhum may yantazir pada saat selesai perang Uhud, perang Badar, karena belum sempat ikut. Tapi pada saat selesainya perang Uhud, beliau termasuk apa? Man qada nahbahu wa minhum
yantazim wa ma baddalu tabdila, dan tidak pernah merubah janjinya. Adakah orang yang berjanji lalu tidak dipenuhi janjinya? Ada. Allah sebutkan tentang orang-orang yang dulu semangat-semangat, sekedar semangat, kalangan kaum munafikin, yang ketika awal kali Islam ini didakwahkan, lalu mereka mendapatkan siksaan demi siksaan dari kaum musyrikin dan belum boleh melakukan perlawanan, belum ada perintah untuk jihad. Maka mereka bilang, kapan jihad? Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Apakah tidak kalian, kata Allah di surat An-Nisa, tidakkah kamu lihat orang yang diperintahkan kepadanya kuffu aydiyakum, tahan tanganmu, tidak usah dulu melawan. Tidak ada. Wa aqimus shalah, tegakkan dulu salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Perbanyak dulu ibadah, perkuat dulu iman. Makanya dalam fase Mekah tidak ada jihad waktu itu. Perkuat dulu akidah dan keimanan, perbanyak ibadah. Tapi mereka selalu menantang. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Tapi ketika sudah datang perintah untuk berperang, mereka yang tadinya menantang kapan-kapan, mereka takut kepada manusia sebagaimana takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini model-model munafikin waliyadzubillah, yang selalu bilang kapan-kapan, ketika datang sudah perintah mereka justru janjinya mereka lupakan. Ada juga Allah sebutkan di surat At-Taubah, orang yang waktu miskin bilang, kalau saya kaya saya akan berinfak sebanyak-banyaknya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Di antara mereka ada yang bilang, jika Allah berikan kepada kami harta, maka kami akan bersedekah. Kami akan banyak bersedekah. Sekarang kita tidak bisa bersedekah, tidak bisa berinfak karena kita miskin. Tapi kalau Allah berikan kepada kami kekayaan, maka kami akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tapi ternyata ketika sudah dapat harta banyak, kata Allah, mereka bakhil dan mereka berpaling dan tidak mau bersedekah. Itu orang munafikin, dulunya janji-janji saja ya. Tapi setelah sudah diberikan apa yang mereka komitmenkan, ternyata tidak mereka laksanakan. Waliyadzubillah. Ayat ini berlaku kepada semua munafik bersifat seperti ini. Sebagian menyebutkan ini pada Sa'labah bin Hatib ya, Sa'labah bin Hatib. Tapi ini hadis yang dhaif ya, tidak sahih, bahwa tidak benar bahwa ayat tadi di surat At-Taubah ayat ke berapa itu, 75-an kalau tidak salah, itu terkait dengan Sa'labah ya, yang dikatakan dulu kaya, dulu rajin sholat ya, lalu dia berjanji kalau dia menjadi kaya raya nanti dia akan banyak berinfak ya. Artinya waktu dia masih miskin rajin sholat saja tapi tidak bisa berinfak, maka dia bilang, kalau saya menjadi seorang yang kaya saya akan juga berinfak. Tapi setelah kaya, alih-alih mau berinfak, sholat pun dia sudah ya, tidak lagi kelihatan di masjid ya. Ini riwayatnya lemah ya, bahwa Sa'labah. Bahkan riwayat yang sahih, Sa'labah itu adalah seorang yang ikut perang Badar, dan semua perang yang ikut perang Badar tanpa kecuali 313 sahabat itulah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga dan bukan para munafikin ya. Maka tidak boleh kita alamatkan ya ayat tadi pada Sa'labah radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal jemaah sekalian, bahwa hadis ini ya sebenarnya banyak pelajaran yang terkait dari hadis ini, tapi kemudian syarah kami tadi sudah memberikan beberapa isyarat-isyarat ya tentang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, bisa diambil dari hadis kita ini ya. Dan hadis ini sebenarnya sudah pernah kita juga syarah, karena hadis ini diulangi oleh Imam Nawawi. Sebelumnya beliau juga sudah sebutkan hadis ke 109. Jadi sekarang ini hadis 1000
Jadi silahkan cari syarahnya di hadis 109. Tapi mungkin tidak ada YouTube-nya ya, sudah tidak ada CD-nya. Mungkin kasetnya juga ya tidak ada lagi ya. Jadi silahkan sebut saja hikmah dan faidah pelajaran yang bisa dipetik dari penjelasan tadi. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berkomitmen untuk menjadi bukan sekedar orang beriman dalam artian taat ya, salat dan yang lain, tapi juga menjadi pejuang Islam ya. Dengan bentuk perjuangan apa yang Allah inginkan kepada kita tidak tahu ya. Tapi intinya kita harus menjadi pejuang Islam dengan kemampuan, kelebihan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, dan dengan segala macam bentuknya sesuai dengan momen yang paling tepat, keadaan yang paling tepat yang Allah takdirkan untuk kita. Dan yang paling penting, komitmen, perjanjian, kesiapan untuk berjuang itu jaga terus ya komitmennya, dan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma dua opsinya, faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila. Entah kita sudah selesaikan tugas kita atau kita masih termasuk orang yang menunggu-nunggu, tapi bukan sekadar menunggu dengan terus menjaga komitmen, tidak pernah merubah komitmennya terus berada dalam saf perjuangan ya. Waffaqana Allah taala jami'an li kulli ma yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.